Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara? Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam program Bina Iman GKI Klasik Solo, tepat pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Mari saudaraku dimanapun saat ini saudara berada, mari bersama kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat dan tuntunannya sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mensyukuri segala rahmat yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih-Mu lah, kami terus dimampukan untuk menjalani hari demi hari. Dengan kesadaran inilah saat ini kami mau datang kembali kepada Tuhan, memenuhi kehidupan kami dengan firman-Mu yang akan senantiasa menjadi tuntunan di dalam kami mengambil langkah hari demi hari. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah di tengah-tengah kami, karena setiap kami saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarkah setiap kita bahwa dunia yang kita tinggali saat ini selalu mendorong setiap kita untuk hidup berpusat pada diri kita. Kita menginginkan adanya sebuah jabatan, kita menginginkan sebuah posisi, kita menginginkan sebuah pangkat, di mana semua itu membuat nama kita dimuliakan, membuat nama kita kemudian disorot, dihormati, mendapatkan banyak keuntungan ini dan itu. Tetapi sadarkah bahwa hal-hal itu justru menjebak kita untuk tidak memberikan ruang pada Yesus. Itu artinya hidup itu berpusat hanya pada diri kita. Tidak jarang ketika kita menginginkan kehidupan yang seperti ini, kita kemudian menggunakan cara-cara yang tidak baik. Hingga akhirnya persaingan yang tidak sehat pun kemudian menjadi sebuah persoalan baru. Dan ternyata persoalan itu juga dialami oleh para murid ketika para murid sedang makan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam perjamuan malam. Mari bersama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam pembagian Alkitab yang kita baca ini menggambarkan tentang bagaimana para murid justru bertengkar. Mereka ribut ketika mereka membahas tentang siapakah yang layak, siapakah yang terbesar di antara mereka. Hal ini terjadi ketika Yesus baru saja menjelaskan tentang kerajaan Allah. Ternyata para murid gagal memahami tentang kerajaan Allah yang dimaksudkan Yesus. Bagi para murid, kerajaan Allah itu digambarkan menjadi serupa dengan kerajaan yang ada di dunia. Sehingga mereka membayangkan ingin selalu mendapatkan sebuah posisi, mereka ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Tapi Yesus memberikan teguran kepada para murid bahwa kerajaan Allah yang dimaksudkan Yesus tidaklah sama atau tidaklah serupa dengan apa yang terjadi dalam dunia. Kerajaan Allah itu berbeda dengan kerajaan di dunia. Yesus mengatakan dalam bagian ini bahwa kerajaan Allah yang Yesus maksudkan di sini adalah bagaimana kemudian ketika hidup kita tidak berpusat kepada diri kita, tetapi selalu memberikan ruang kepada yang lain. Yesus menerangkan di dalam Lukas pasal 22, Yesus justru memberikan sesuatu yang berbeda. Yang terbesar di dalam kerajaan Allah, Yesus sebutkan dalam bagian ini adalah mereka yang kemudian rela menjadi kecil, atau mereka yang kemudian rela untuk mau melayani sesamanya. Itu artinya sebuah kedudukan itu bukan untuk menguasai sesamanya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi kedudukan dan jabatan itu digunakan untuk melayani sesamanya. Sama seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus hadir ke dalam dunia untuk kemudian melayani, bukan untuk mendapatkan pujian atau untuk mendapatkan sebuah kedudukan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah sejarah dunia ini justru mencatat adanya nama-nama besar, nama-nama yang kemudian dikenang adalah setiap mereka orang-orang yang memiliki kepekaan, orang-orang yang kemudian dengan jabatan dan kekuasaan mereka rela untuk mau merendahkan diri dan melayani. Untuk itu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita
bahwa Tuhan mengundang setiap kita untuk menjadi pelayannya. Namun, marilah di dalam segala undangan pelayanan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita terus memusatkan diri kepada kehendak Kristus. Mari jangan sampai kemudian kita tergoda untuk mencari pujian di tengah segala pelayanan kita, memusatkan pelayanan hanya untuk keuntungan-keuntungan kita saja. Tetapi mari dengan sadar kita memberikan ruang untuk dengan peka menyadari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sesama kita. Hadir untuk menyatakan kasih bagi setiap mereka yang mengalami ketidakadilan. Untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah firman hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan mengundang saudara dan saya untuk hadir secara nyata, memulihkan dan juga membuat semakin banyak orang mengenal siapakah Yesus di dalam kehidupan kita. Biarlah firman hari ini boleh menegur dan mengubahkan hati kita untuk kita memiliki jiwa seorang pelayan yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang menjadi sumber kekuatan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Mari bersama kita akan menutup pelayanan ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari bersama kita menutup di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan menyadari bahwa setiap kali dalam pelayanan-pelayanan yang kami jalani, kerap kali kami digoda untuk mencari keuntungan bagi diri kami. Kami mencari puji-pujian untuk membuat nama kami lebih besar. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa di tengah segala undangan pelayanan yang Tuhan berikan, ajarlah setiap kami untuk tunduk di bawah kaki salib-Mu, memusatkan hanya kepadamu. Untuk itu Tuhan, biarlah kami semakin kecil, tapi biarlah Engkau yang semakin besar di tengah segala pelayanan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kami kemampuan supaya dalam pelayanan kami dapat memusatkan diri hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah seru dan doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah Bina Iman kita hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai kita semua. Sampai jumpa.